matematika, fisika. Kalau biologi udah nyerah aku. Susah banget. Jangan tahu ujiannya yang duluan tuh sekolah aku. Mana ujiannya duluan sekolah kamu ya. Oke, lanjut, kita akan masuk ke dictionary ya. Ini juga materi yang cukup memusingkan, dictionary, tapi that's okay, kita akan belajar bareng. Dictionary itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Kamus, yes. Kamus, dictionary itu adalah kamus. Nah, kamus itu terdiri dari, kalau kalian buka kamus, liatin kamus ya, itu terdiri, kamus bahasa lah, katakanlah kamus bahasa Inggris, itu terdiri dari berapa kata sih? Biasanya berapa kata? Dua kata, ya. Dua kata adalah apa yang kamu cari dan terjemahannya. Bener nggak? Misalnya kamu buka kamus, cari kata bermain bola gitu, misalnya sepak bola gitu, kamu cari kata sepak bola. Nah, kata yang kamu cari itu kan huruf S ya, S, oh sepak bola. Terus habis itu di kanannya ada terjemahnya, sepak bola, strip, football. Nah, kamus itu terdiri dari kedua kata, library. Nah, kita akan kemarin kita sudah membuat apa? Membuat sebuah, misalnya kamu akan membuat sistem perpustakaan nih. Perpustakaan itu menyimpan beberapa buku, banyak buku, ribuan buku, ratusan buku, dan banyak buku. Nah, misalnya kamu membuat seperti ini. Buku 1 terdapat pada rak apa? Buku Ivanhoe terdapat pada rak berapa? Kolom baris kolom berapa? Rak berapa? Rak berapa? Buku Nicholas Nickleby terdapat pada kolom berapa? Rak berapa? Dan lain-lain. Nah, ini teman-teman, misalnya kalian bayangin dulu, kalian masuk perpustakaan ya, kalian mau cari buku di perpustakaan, biasa baca buku apa sih? Baca buku komik atau buku pelajaran? Jujur aja. Buku biasanya tuh baca buku apa tuh, buku cerita fiksi gitu kak. Buku cerita fiksi, katakanlah Harry Potter ya, siapa yang nggak tahu sih buku Harry Potter? Kalian kalian tahu ya buku Harry Potter, kalian mau pinjem tuh buku Harry Potter. Kalau misalnya bukunya diambil, salah satu diambil kayak gini, ini posisinya berubah nggak? Katakanlah ada 100 buku, bukunya diambil 1, posisinya berubah nggak? Berubah. Berarti nggak bisa pakai sistem ini. Karena apa? Ini posisinya tetap. Nah, kalau bukunya diambil, lah bukunya berubah dong. Nah, kayak gini. Misal ini kalian mau ambil buku Nicholas Nickleby nih. Kalian ambillah 1. Set. Ini otomatis geser dong. Ivanhoe ini geser dari ke sini. Sistemnya hancur. Ya, sistemnya hancur, programnya error. Kenapa? Karena bukunya udah geser. Nah, gimana cara kita menyelesaikan itu? Nah, kita akan menyelesaikan itu menggunakan apa itu yang namanya library. Bukan library. Kita akan menggunakan apa itu namanya dictionary. Nah, di dalam dictionary, data itu adalah berpasangan. Ini ya, berpasangan. Oliver Twist titik 2 ini berpasangan dengan baris nomor 10, rak nomor 3. Nicholas Nickleby berpasangan dengan baris nomor 1, rak nomor 2. Kalau kalian ambil bukunya, ya, Oliver Twist ini, bukunya kalian ambil, otomatis pasangannya ini juga hilang.
Kalau misalnya kalian ambil satu buku, apakah berpengaruh merusak buku yang lain? Berpengaruh, tetapi walaupun berpengaruh, tapi tidak rusak. Kenapa? Karena pasangannya ini akan hilang juga. Kamu misalnya pinjam buku Nicholas Nickleby. Karena ini datanya pair, berpasangan, kamu ambil bukunya, otomatis ini juga hilang. Jadi itu lebih efektif. Tidak akan merusak program. Lanjut. Masih kan soal list data urut yang kita mempunyai indeks. Oke, list. Ini gini list. Data pertama itu mulai dari angka 0. Pintar. Data pertama list itu mulai dari angka 0. Oke, kalau result 5 itu 100 result 5 itu keluarnya nanti 0 1 2 3 4 5 179. Nih. Lanjut. Nah, di dalam list kita bisa menambahkan data menggunakan append. Ini menambahkan data. Terus ini remove William. Misalnya kamu klik remove William, berarti Williamnya ini akan dihilangkan. Kalau misalnya ini titik-titik Anderson Institutions, berarti dia akan apa? Mengapain ini? Mencari. Nah, ini determine, atau dia akan melihat data Anderson di dalam student, menambahkan data Hudson, menghilangkan data William, lalu sort. Gunanya untuk mengurutkan secara apa? Abjad atau alfabet. Oke, next. Kita akan belajar library. Ini sinyal aku aman ya, library. Nah, library itu apa? Library itu adalah data yang bersifat berpasangan, teman-teman. Data yang bersifat berpasangan itu contohnya nanti ya, ada buku sama penulis, buku sama location, terus habis itu genre buku sama nama penulis, dan banyak lain. Terus habis itu genre buku sama judulnya, banyak hal. Itu adalah data yang berpasangan. Data yang berpasangan ciri-cirinya itu nanti pakai titik 2, kayak gini. Nah, dictionary adalah is an ordered set of key value pair. Apa itu? Itu adalah data yang tidak berurutan, yang diset secara berpasangan. Oke. Dictionary. Misalnya gini, ini ada judul buku. Judul buku ya. Judulnya apa? Ada 2 judul buku nih. Romeo and Juliet dan Nicholas Nickleby. Nah, ini mempunyai 2 genre yang berbeda, teman-teman. Genrenya ada 2. Apa sih di sini? Poem dan fairy tale. Oke, benar. Ada 2 genre dan masing-masing genre mempunyai 2 judul. Ingat dulu ya, ini yang paling penting ya. Di dalam dictionary itu ada namanya key sama value. Oke. Key itu yang kiri, kalau value itu yang kanan. Nah, contohnya key sama value itu kayak gini, teman-teman. Nih ya. Nah, ini adalah yang kiri ini adalah key. Yang kanan ini adalah value. Oke, ingat ini dulu teman-teman. Kiri itu key, kanan itu value. Ini key, ini value. Nah, fungsinya itu buat apa, Kak? Nah, fungsinya key sama value itu buat apa? Contohlah gini.
kamu pengen mencari menginput genre buku. Menginput genre buku nanti harus keluar apanya? Keluar judulnya. Misalnya kamu mau menginput genre buku, keluar judulnya, itu gampang. Kalian tinggal menginput genre, ini membuat input baru, enter a genre. Nah, berarti kalau genre buku kayak gini, kalau kamu akan membuat input gini, nanti yang dimasukkan apa? Key-nya atau value-nya? Value-nya. Bukan value-nya, tapi Key-nya. key-nya. Ya, yang dimasukkan adalah key-nya atau genre bukunya ini. Kalau aku enter, yang keluar apanya? Aku enter nih. Boom. Value. Nah, aku masukkan key-nya, yang keluar adalah value-nya. Itulah fungsi dari salah satu fungsi dari dictionary. Karena data ini berpasangan, data ini berhubungan. Aku masukkan key-nya, yang keluar adalah value-nya. Sampai sini dulu, paham? Paham. Lanjut ya. Key value itu bisa berupa apa? Berupa angka sama angka bisa, atau huruf sama angka kayak gini juga bisa. Contohnya kayak gini ini juga bisa. Nah, misalnya kamu ada contoh suruh apa? Suruh menghitung nih. Nanti kamu pakai len, gitu bisa. Untuk menghitung berapa banyak data yang ada di sini. How many pair in dictionary? Berarti kalau di sini ada berapa banyak data? Tuh, 2, 3. Ini benar 3 nih. 3 data nih. 1, 2, 3. Tapi kok di sini tiba-tiba jadi 4? Nggak tahu. Terus kalau list all the key, berarti nanti akan muncul apa saja kalau list all the key? Treasure Island, Moonfleet, Pintar. sama Three Musketeer. Good. Kalau list all the values, akan muncul 3 data. Apa aja? 537. Yes, good. And how many copies of the Three Musketeers are in the library? Nah, 7. Ya, benar. Atau berapa banyak apa itu namanya kopi buku di judul The Three Musketeers. Nah, 7. Nah, kita bisa memakai apa? Kalau kayak gini, ini tiba-tiba nambah 1, ini soalnya aneh nih. Nah, kalau misalnya kita len, ini datanya ada 4. Habis itu kalau print key-nya, kamu bisa menambahkan print books among key. Nanti akan di print key-nya kayak gini. Habis itu kalau book among value akan di print value-nya. Habis itu kalau books among Three Musketeers, dia akan keluar value-nya. Jadi key ini hanya sebagai variabel. Jadi ini itu sebagai variabel. Datanya adalah value-nya. Key value, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, langsung aja. Aku akan jelasin langsung secara apa itu namanya, secara soal. Sekarang menambahkan dan mengedit dictionary. Aku akan langsung contohin ya. Pertama teman-teman gini. Oke, aku harus reset dulu. Oke, aku baca soalnya. Ini aku reset, aku baca soalnya. Nah, ini pertama teman-teman. Nah, kita harus ngapain sih? Di sini ada dictionary. Dictionary ini ada mempunyai key sama value. Ini tuh sebuah buku sama penulis. Ya kan? Judul buku sama penulis. Nah, judul buku sama penulis, ada berapa data sih di sini?
Ada 4. 4. King, Landon, Carol, Green, dan lain-lain. Kita harus ngapain? Modify the digital catalog. Kita harus membuat modify ini. Nah, yang pertama, kita harus menambahkan 2 buku. 2 bukunya apa? Adventure. Devo, bukunya Devo, The Adventure, sama bukunya Dumas. Nah, cara menambahkan data ke dalam list, ke dalam dictionary itu kayak gini. Kita tulis variabelnya ini dulu, dictionary-nya dulu. Kita tambahkan. Nah, habis itu kamu klik gini, terus masukkan key-nya dulu. Gini, list, masukkan key-nya dulu. Key-nya apa? Di dalam sini key-nya apa? Devo. Habis itu, nah, kalau udah kamu masukkan key-nya sama dengan. Habis itu, kamu baru masukkan judul bukunya. The Adventure of. Nah, ini. Ini cara menambahkan. Kalau kamu centang, nah, dia udah. Nah, ini Devo, The Adventure of Robinson. Nah, kamu suruh ngapain? Nambahin lagi Dumas, habis itu delete. Nah, cara mendelete itu gimana? Caranya gini. Menghapus, caranya gampang. Tinggal ketik, kalau hapus itu kodenya del. Artinya delete. Nah, habis itu tulis apanya? Ini. Dictionary-nya. Berarti kita tulis books. Ayo tebak, kalau aku mau menghapus king, yang aku tulis cukup apanya aja? Value-nya atau key-nya? Berarti aku tulis apa? King, pinter banget. Good. Nah, nanti kalau aku centang, nah, dihapus. Tinggal kamu tambahin sendiri ini, Dumas ini. Sampai sini paham? Satu lagi. Nah, di sini kita akan membuat, nah ini reference, dia mereferensikan pada ini ya, teman-teman ya. Aku akan jelasin ini dulu. Nah, ini aku sambil jelasin. Nah, dia akan mereferensikan pada ini. Kita akan membuat input dulu. Kamu harus membuat program untuk dia bisa menambahkan buku, atau mencari buku yang sudah ada. Nah, menambahkan buku atau mencari buku yang sudah ada. Yang pertama adalah ini dulu, teman-teman. Nah, kita save dulu. Nah, kita akan baca soalnya ya. Nah, kamu harus membuat program untuk menanyakan apa? Menanyakan siapa penulisnya. Nah, kamu akan menanyakan siapa penulisnya. Habis itu, jika namanya itu ada di dalam katalog, ada di dalam dictionary, maka dia akan muncul berdasarkan biografi dari penulisnya. Nah, kayak gini, teman-teman. Kita akan bikin dulu kayak gini. Surname. Nah, ini apa? Input. Nah, kita akan bikin input dulu. Habis itu kita akan menanyakan nama penulisnya ini. Last name of the author. Nah, kita tulis dulu surname sama dengan last name of the author. Kedua. Sampai sini. Nah, habis itu jika, nah ini, the word biography is followed by the biography of the author. Nah, berarti kita menulis jika ada surname di sini, maka dia akan ngeprint biografinya ini, dia akan ngeprint value-nya. Kalau ada apa itu namanya? Ada penulisnya. Berarti kita tulis if surname in authors. Nah, terus itu ini
maka dia akan print mencetak apa? Biografinya. Biografi. Habis itu authors, terus surname. Gini. Sampai sini bisa dipahami? Kalau misalnya ada datanya, kamu ketik Wolf, nanti dia akan muncul. Ketik yang ada akan muncul di sini biografinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau nggak ada, sekarang kalau nggak ada, dia akan muncul apa? Nih. Author not fun. Habis itu, Add them. ya kamu harus menambahkan apa? Menambahkan apa dan apa? Kamu harus menambahkan author dan selain author, kamu harus menambahkan bio. Biografi. Good. Good. Habis itu else. Aku bikin cepet ya. Answer. Form. Nah, udah kan? Habis itu kamu baru tambahin di lower aja. Ini di lower dulu. Habis itu baru if answer sama dengan yes. Kalau kamu masukkan yes, maka dia akan nambahkan biografi. Ini B-nya kecil, biografi sama dengan input. Dia akan menginputkan apa? Ini their biography. Dia akan menginputkan their biography. Nah, habis itu dia akan menambahkan apa? Penulisnya dan biografinya apa? Authors, surname-nya siapa, sama dengan biografinya apa. Kan ada surname ini sama biografinya ini. Habis itu kita akan print authors, key-nya aja. Oke ya. Misalnya ini, kamu belum ada penulisnya, dia akan ditambahkan. Apakah kamu ingin menambahin yes? Kalau yes, kamu disuruh menulis biografinya sama autorsnya. Kalau misalnya else, kamu tidak ingin menulis yes, langsung dia akan memprint apa? Di sini. Respond receive. Nah, gini. Kita coba. Misalnya kamu langsung masukkan yang ada di sini Wolf. Nah, dia langsung bener. Langsung muncul biografinya di sini. Cuma kalau nggak ada, kamu misalnya masukkan apa? J.K. Rowling. Nah, nggak ada kan? Dia akan muncul apa? Alternate font. Penulis tidak tersedia. Apakah kamu pengen menambahkannya? Yes. Nah, kamu masukkan biografinya. The writer of viral novel It's Harry Potter. Nah, kamu enter. Nah, dia akan muncul J.K. Rowling dan biografinya apa. Gitu teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Aman kak. Aman ya suaraku ya. Oke, tes. Oke, lihat layarku dulu. Nanti share screen lagi nggak apa-apa. Nih, hari ini aku akan jelasin yang lesson kedua nih. Nah, lesson kedua teman-teman, the library of the AS4 All School. Nah, ini adalah materi. Bentar, aku minum dulu ya.
ini kalau tadi kan satu pasangan, satu key satu value, ya kan? Tadi satu key satu value, contohnya kayak gini, kak. Contohnya kayak gini, kak. Satu key satu value, contohnya seperti ini. Nih, satu key satu value. Ini juga satu key satu value. Satu key satu value. Kalau ini tadi, bener nggak? Datanya berpasangan, key-nya satu, value-nya satu. Yang tadi. Kalau sekarang kita akan belajar satu key mempunyai beberapa value, teman-teman. Misalnya, aku ibaratin film ya. Aku ibaratin buku. Rak buku kamu ada banyak. Nah, ada bermacam-macam genre. Genre komedi, genre action, sama genre yang berdasarkan penulis. Genre komedi, kamu mempunyai 2 buku, Grown Up sama Avatar. Genre action, kamu mempunyai Top Gun. Genre berdasarkan penulis, kamu mempunyai 3 buku. Apakah hal ini bisa dilakukan? Jawabannya bisa. Jadi, program itu mempunyai kemungkinan apa? Mempunyai kemungkinan satu key itu berisi beberapa value. Itu bisa memungkinkan. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu gini. Kamu katakanlah kamu punya, siapa yang suka nonton film? Suka nonton film, baik bioskop maupun Netflix. Yang kemarin viral tuh Gran Turismo. Siapa yang nonton? Suka nonton film kan? Katakanlah aku bilang gini, film favoritmu. Sebutkan genre film favoritmu. Misalnya kamu sebutin 3 genre. Komedi. Oh, komedi aku punya film Warkop DKI sama apa ya? Film komedi itu. Warkop DKI sama katakanlah The Dictator lah atau apa. Nah, itu katakanlah kayak gitu. Nah, film horor aku punya The Nun. Habis itu punya The Conjuring sama Insidious. Habis itu film action aku punya Mission Impossible, James Bond sama Fast Furious. Nah, kan gitu. Jadi satu genre, satu key itu bisa berisi beberapa value. Oke? Contohnya kayak gini, teman-teman. Kalau dalam program, penulisnya Charles Dickens. Charles Dickens mempunyai berapa buku nih? 3. 1, 2, 3. Oh iya, 3. Lewis Carroll, L.M. Alcott juga punya 3 buku. Apakah data ini boleh? Ya boleh. Cara penulisannya di ini. Authors ini ininya 2, berarti nanti akan masuk Fine Gold English. Jadi gini, ini jadi bisa ya, atau seperti ini. Nah, ini yang akan kita lakukan. Ya, terus hubungannya sama program kita apa? Lihat layar aku. Ya, ini skip aja. Skip. Ya, nomor 3 dulu teman-teman. Kita akan nulis ya. Nah, kita lihat ya layarku ya. Kita akan membuat buku ini. Kita akan memasukkan apa? Sebuah penulis, ya kan? Ketika penulis dimasukkan, habis itu kamu sudah itu akan memasukkan apa? Apanya nih? Buku-bukunya. Buku-bukunya apakah bisa lebih dari 1? Bisa.
Bisa. Kayak contohnya kayak gini, ini bisa lebih dari satu. Berarti kita akan membuat input untuk nama penulis dulu. Dictionary udah bener. Kita membuat input untuk nama penulis. Author sama dengan input. Ini apa? Enter and author. Habis itu kita baru akan memasukkan input untuk bukunya. Nah, untuk bukunya kita membuat input gini dulu. Book sama dengan input and enter a book as stop kurung buka kurung tutup titik 2. Iya kan gini kan? Ya. Habis itu udah kita sudah membuat input untuk authorsnya, habis itu menginput buku-bukunya. Nah, buku-bukunya itu di dalam list loh. Jadi walaupun ini list, ini ada list di dalam list, ya kan? Ada dictionary. Habis itu dictionary-nya itu punya list. Ini dictionary, habis itu punya list. Nah, dictionary, habis itu dalamnya ada list. Berarti kita akan membuat list. Cara membuat list gimana? Kalau book itu adalah bukunya, kalau listnya kumpulan dari beberapa buku, variabelnya kita tulis dengan Books. good. Membuat list kosong. Habis itu, supaya kita bisa menginputkan beberapa buku sampai kata S ini dimasukkan, kita gunakan function namanya apa? Supaya while good, while book tanda seru sama dengan sampai kata apa sih dimasukkan biar berhenti? Sampai kata S dimasukkan, dia akan selalu mengulang apa yang diulang. Nih, dia akan selalu mengulang. Ya, ini enter a book-nya dia selalu diulang. Jangan lupa kalau ada list, kita harus menambahkan. Ingat menambahkan data di dalam list menggunakan apa? Namanya up apa? Append. Good. Append. Append. Nah, append book, books, append book. Habis itu udah print myself. Nah, ini kita akan menggabungkan dictionary sama list dulu. Cara menggabungkannya gini. Nih, perhatikan baik-baik ya. Myself itu adalah nama dictionary. Habis itu kurung buka yang list author sama dengan nama listnya books. Nah, ini menggabungkan dictionary sama bukunya. Dah, gini aja teman-teman. Coba nama penulis J.K. Rowling. Tahu pun juga J.K. Rowling doang. Stephen King juga aku tahu. Bukunya Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3. S. Selesai. Gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Ya, kita kerjakan soal teori. Aku kasih jawabannya nih. Semua dicentang kecuali apa nih? Total books. Semua dicentang kecuali total books ya. Aku kasih jawabannya. Nih.